Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Ya, di tengah ya gencarnya berita Sambo ini ya, mungkin sudah mulai lupa ini pada bulan Januari 2022 lalu ada dosen UNJ nih ya, yang melaporkan dugaan korupsi anak presiden yaitu Kaisang dan Gibran. Tentu masih ingat sekarang kan. Nah, setelah beberapa bulan ini ya, sampai 8 bulan kemudian ditunggu responnya, akhirnya KPK memutuskan menyetop ya kasus ini dikarenakan alasannya kasusnya ini sumir dan Kaisang dan Gibran ini bukan anak pejabat, bukan termasuk pejabat begitu ya, karena kalau Gibrannya ini kan pejabat sebenarnya ya. Tapi memang agak membingungkan ini. Mungkin langsung saja kita langsung berbincang ini dengan Ubedillah Badrun, dosen UNJ yang membuat laporan itu ya. Assalamualaikum Kang Ubed. Waalaikumsalam Mbak Sarita. Ya, ada juga Pak Antoni Budiawan ya, Dr. Antoni Budiawan, pakar ekonomi. Ya, selamat bergabung Pak Antoni. Iya, selamat pagi menjelang siang. Iya, ini mungkin dijelaskan dulu nih Kang Ubed, alasan maksudnya KPK ini apa sih, kok bukan termasuk pejabat, tidak dianggap penyelenggara negara, atau bagaimana sih tentang alasan di stopnya dugaan kasus korupsi Gibran dan Kaisang ini? Pertama saya sampaikan dulu ya Mbak Sarita bahwa yang saya adukan itu adalah dugaan korupsi kolusi nepotisme dari KKN dan tindak pidana pencucian uang. Jadi ada korupsi, ada kolusi, ada nepotisme, ada tindak pidana pencucian uang. Itu yang kami laporkan ke KPK. Kemudian yang kedua, ternyata KPK sudah 8 bulan ya bekerja, dan saya kira mungkin saya apresiasi kalau itu dalam 8 bulan itu mereka bekerja untuk salah satunya menelusuri atau membahas yang saya laporkan. Kemudian yang ketiga, argumen KPK ketika pada Jumat kemarin mengatakan bahwa laporan itu diarsipkan, argumennya diantaranya adalah karena tidak ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Nah, saya kritik argumen itu karena Gibran itu pada bulan Februari, persisnya tanggal 20-an lah, lebih ya 26 kalau tidak salah, di bulan Februari 2021 dia dilantik menjadi wali kota Solo, dan pada saat yang sama dia belum keluar dari posisinya sebagai pemilik saham, juga komisaris utama dari perusahaan yang dia bentuk bersama anaknya petinggi PTSM itu. Nah, kemudian yang kedua yang saya laporkan juga ada kaitannya dengan bahwa Gibran dan Kaisang itu adalah anaknya pejabat, anaknya penyelenggara negara. Maka ketika ada perkara yang terkait dengan itu, saya kira bisa dikaitkan sebagai bagian penting dari penyelenggara negara. Jangankan anaknya, ada istri dan bahkan istri yang lain yang bisa dibongkar kan, gitu kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, ada juga pengangkatan penyelenggara negara yang saya laporkan terkait dengan duta besar ya, yang waktu itu sebelumnya dia adalah petinggi dari PTSM, seorang managing director kalau nggak salah, director managing ya. Dari pengangkatan itu waktunya kan berdekatan dengan pembelian saham dan lain-lain. Nah, jadi kalau perkara yang saya adukan itu disebut sebagai tidak ada kaitannya dengan penyelenggara negara, saya kira ya patut dikoreksi. Karena ada 3 penyelenggara negara di situ. Ada wali kota, ada Presiden Republik Indonesia, ada duta besar. Kemudian yang kedua, bahwa KPK menjelaskan tidak ada data itu yang menguraikan perkara hukumnya. Saya sudah menyampaikan data awal ke KPK, dan itu sebetulnya bisa menjadi pintu-pintu untuk apa KPK bisa menelusuri kok, karena wewenangnya berdasarkan undang-undang, terutama misalnya tindak pidana pencucian uang misalnya, itu sangat mungkin sebenarnya dilakukan oleh KPK, karena dari situ bisa membuka pintu. Ternyata kan putra presiden ini perusahaannya tidak hanya satu,
kurang lebih hampir 20 itu kurang lebih. Kan banyak itu. Nah itu saya kira KPK bisa menelusuri bagaimana kemudian bekerjasama dengan PPATK misalnya untuk menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang itu. Jadi saya kira argumen KPK perlu saya koreksi atau saya kritik ya, karena ini bisa menjadi apa ya, satu pandangan publik yang tidak baik dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Jadi saya kira itu, Mbak Sarita. Sebelum kita lanjutkan ini Kang Ubed, mungkin kita refresh dulu ya kasusnya itu seperti apa. Ini terkait laporan Kang Ubed ini adalah perusahaan PTSM ya, yang membentuk perusahaan gabungan dengan anak Presiden Gibran dan Kaisang dan membeli saham mereka sebesar berapa, Kang Ubed? Agak lupa. Sahamnya yang dibelikan sekitar 92 miliar, jadi banyak sekali. Kemudian, jadi perusahaan yang dibentuk ini awalnya sih sebenarnya bukan perusahaannya anak presiden, awalnya milik perusahaan anak dari petinggi PTSM itu, tapi tiba-tiba terjadi pergeseran saham dan menjadi pemilik mayoritasnya anak presiden ini. Nah, pergeseran saham itu saya menganalisis sangat mungkin pola gratifikasi itu berubah. Kalau dulu gratifikasi dalam bentuk barang misalnya, bisa saja sekarang itu gratifikasi dalam bentuk peralihan saham misalnya. Karena korupsi itu menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 itu korupsi itu bukan hanya mengambil uang negara dalam APBN dan APBD, tetapi juga gratifikasi, memberi hadiah itu adalah bagian juga korupsi. Ya. Jadi saya kira ya dari situ sebenarnya KPK bisa masuk. Bagaimana apakah betul ada gratifikasi dalam seluruh proses yang beberapa hal yang saya laporkan ke KPK itu kan memerlukan kesungguhan KPK ya untuk mengungkap perkara itu. Iya, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi PTSM ini pada saat itu sedang berperkara ya. Jadi ada kasus pembakaran hutan ya. Ya silakan Pak. Jadi PTSM ini perkaranya banyak. Nah, diantaranya adalah perkara pembakaran hutan itu. Itu kasusnya bukan hanya perdata, tapi juga pidana. Nah, yang perdata kan kemudian harusnya didenda sekitar 7,9 triliun, berubah menjadi sekitar 80-an miliar. Nah, ini kan perubahan antara tuntutan dengan sanksi yang kemudian diberlakukan kepada PTSM, anak perusahaan PTSM ya, itu perusahaan besar juga, PT BMH kalau tidak salah, itu mencurigakan. Tetapi kasus PTSM ini bukan hanya itu, Mbak. Juga banyak perkara-perkara pidana, para aktor-aktornya itu sampai sekarang itu tidak diselesaikan, tidak diberikan hukuman, tidak disanksi. Nah, pertanyaan perkara-perkara yang banyak ini sampai sekarang, kenapa tidak dituntaskan? Di saat yang sama ketika PTSM ini banyak anak-anak perusahaannya bermasalah, ya, di saat yang sama anak presiden tuh sangat intensif bekerja sama dengan anaknya petinggi PTSM itu. Jadi ini yang kemudian ruang yang sangat mungkin ya bisa diungkap dalam kategori bisa gratifikasi, bisa nepotisme di situ. Dari gratifikasi adalah bagian dari korupsi ya. Sebelum ditelusuri jauh ke situ, dari segi etika sendiri sudah tidak etis ya bekerjasama dengan orang yang bermasalah hukum begitu kan ya? Iya. Nah, bagaimana disebut etis seseorang yang sedang menghadapi masalah sangat banyak ya di anak perusahaannya itu, kemudian justru anak-anaknya kerjasama untuk bahkan membuat perusahaan baru itu. Ya, ini kan sorotan ya, dendanya 7,9 triliun pada kasus pembakaran hutan menjadi hanya 7,9 M gitu ya, beda T dan M-nya begitu. Dan selain itu diduga juga ada suap jabatan istilahnya ya, gratifikasi suap jabatan karena salah satu petinggi PTSM ini juga diangkat ya dalam waktu yang hampir bersamaan juga nggak lama juga diangkat menjadi dubes gitu salah satu negara. Nah itu kasusnya. Namun meskipun begitu banyak red flag ya, tapi tetap kayaknya tidak dianggap kasusnya sumir begitu ya, dan ini dihentikan. Kalau pandangan Pak Antoni bagaimana nih Pak Antoni?
Ya, ini sangat alasan untuk menghentikan ini adalah sangat berbahaya bagi kelangsungan pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa setelah reformasi, maka yang pertama kali adalah diperhatikan oleh masyarakat yaitu mengenai pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini bahkan dibuatkan 2 tab terkait dengan itu. Pertama adalah tab nomor 11, tab MPR nomor 11 tahun 1998. Nah, itu jelas bahwa itu adalah penyelenggaraan terkait untuk penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, bebas dari KKN. Terus kemudian ada lagi dari situ diturunkan ke undang-undang. Dan kemudian ada tab nomor 8 tahun 2001, yaitu tentang percepatan atau arah kebijakan untuk memberantas KKN. Oke, yang menarik adalah pasal 4 nomor 9, tab MPR nomor 9 tersebut mengatakan bahwa semua yang terkait dengan KKN, termasuk dari pejabat negara, mantan pejabat, keluarga. Nah, itu keluarga disebutkan di situ. Jadi keluarga itu tidak perlu pejabat gitu. Nah, apa yang saya katakan maksudkan bahwa ini akan menjadi masalah ke depannya dalam pemberantasan korupsi kalau anak pejabat, keluarga dan anak pejabat itu tidak dianggap sebagai gratifikasi atau korupsi, maka sogok menyogok ke depannya modusnya akan menjadi berubah. Saya gubernur, lalu saya mau korupsi, saya minta mereka itu mengantarkan duit kepada anak saya. Nah, itu kan jadi bebas kalau seandainya ini menjadi suatu jurisprudensi ini, menjadi ini tonggak pemberantasan hukum yang interpretasi dari KPK tadi. Jadi ini sangat berbahaya sekali dan akan marak sekali korupsi akan menjamur dengan memberikan kepada keluarga, kepada anak, kepada yang lain-lainnya. Tapi kita tahu sebetulnya ada beberapa kasus yang keluarganya terlibat, maka dia juga pejabat itu juga terlibat. Ya kalau nggak salah ada salah satu kementerian sewaktu SBY di mana salah satu keluarganya juga menerima lalu juga didakwa itu adalah bagian dari KKN. Ya. Jadi saya rasa sementara itu dulu. Ya, ini agak aneh, ini agak maksudnya nggak seperti biasanya begitu ya. Karena kalau kita lihat seperti disampaikan tadi ya, kasus-kasus di KPK kan biasanya semuanya diungkap ya, seperti kasus yang PKS dulu Lutfi Hasan Ishak atau Joko Susilo begitu ya. Itu kan harta yang dititipkan maksudnya yang usaha dari istri keberapanya itu semua diungkap begitu ya. Dan itu termasuk. Nah, itulah. Jadi makanya kalau seandainya ini dianggap kalau ke keluarga dianggap bukan sebagai pejabat, maka itu dibebaskan, maka ke depannya pemberantasan korupsi akan menghadapi permasalahan besar. Seharusnya KPK masuk kepada, kalau kita melihat dari definisi tadi ya, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu kalau dianggap itu termasuk, KPK harus membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh SM tadi kepada Gibran dan Kaisang itu tidak termasuk korupsi. Nah, sebetulnya itu yang harus dibuktikan oleh KPK gitu. Jadi bahwa ini adalah menanam modal biasa dan sebagainya. Sehingga bahwa itu bukan pencucian uang, bukan korupsi. Nah, ini yang seharusnya KPK menjalankan itu. Tetapi kalau sekarang alasannya adalah bahwa karena dia belum menjabat pada saat itu, padahal dia adalah anak pejabat, dan menurut definisi dari KKN termasuk keluarga,
keluarga anak pejabat tentu saja termasuk keluarga, dan itu adalah termasuk yang harus diusut dan termasuk dari KKN. Nah ini yang harus diluruskan. Ya ini menarik ya, karena kan saham yang dibeli itu kalau nggak salah itu Pisangku ya. Nah ini juga sebenarnya kuncinya di korupsi itu adalah membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang, begitu. Ini mungkin saya beralih ke Kang Ubed ya. Adanya penyalahgunaan wewenang, begitu kan. Intinya itu kan korupsi itu dengan menguntungkan salah satu pihak ya, penyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri kan begitu. Nah ini kan yang harus dibuktikan sebenarnya bukan anak pejabat atau bukannya, tapi apakah benar ada penyalahgunaan wewenang berupa pengurangan hukuman, berupa penghentian kasus-kasus. Sebenarnya itu kan yang harus diusut, bukan apakah dia anak pejabat atau tidak pejabat. Kesatu. Kedua, adanya pencucian uang itu ya patut dicurigai juga, karena ini kan yang dibeli perusahaannya itu kita nggak lihat loh tuh cabang-cabangnya itu. Sorry saya sebut nama ya, misalnya kayak kopi kenangan atau apa, itu kan banyak ya di mana-mana. Tapi ini dibeli sekian M, kita nggak lihat ya itu kedainya di mana itu cabangnya. Jadi kan patut dicurigai orang awam aja, bukan penyidik ya. Itu aja sudah lihat aneh. Ini ada perusahaan dibeli sampai 90 M, tapi nggak lihat kedainya di mana, cabangnya di mana, saya nggak lihat. Ya, itu dia salah satu persoalan yang sebenarnya saya juga waktu itu melakukan riset ya, melihat kedai-kedai mereka, karena kan kalau tidak salah nama bisnisnya Gola gitu ya. Di situ ada usaha yang terkait dengan kesehatan itu dapat penyertaan modal 2 kali, totalnya ya sekitar 90 miliar lebih, itu hampir 100 miliar. Nah terakhir kemarin di tahun ini 2022 dapat lagi penyertaan modal itu 100 miliar. Jadi kalau kemudian waktu itu saya melihat dan survei langsung ke kedai-kedai mereka, ya ternyata sehari itu ya paling hanya 50 orang waktu itu. Dan sebagainya. Jadi artinya dari situ kemudian juga kita lihat gerainya tidak sebanyak Janji Jiwa atau Kopi Kenangan yang juga dapat penyertaan modal yang hampir sama besar begitu. Nah itu kita tanda tanya, uangnya dikemanakan itu? Karena yang memberikan penyertaan modal ini adalah juga pendiri dari perusahaan Ventura itu berjejaring dalam lingkaran terkait dengan PTSM itu. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata ini ya tidak sebesar yang dibayangkan dengan suntikan dana yang sama seperti dengan perusahaan lain. Nah lalu kita melihat ketika itu kemudian tidak sama, dikemanakan uangnya? Nah, kemudian tiba-tiba perusahaan holding mereka ini kemudian membeli atas nama Kaisang itu ya, perusahaan yang ini Kaisang itu BK Hebat kalau tidak salah, itu membeli saham 92 miliar. Jadi ada uang masuk ke perusahaannya yang tujuan uang masuk itu harus untuk mengembangkan bisnis di bidang itu, tapi kemudian tiba-tiba perusahaan ini membeli saham. Jadi uangnya tidak dipakai untuk mengembangkan bisnis. Padahal misi dari penyertaan modal itu untuk mengembangkan bisnis di bidang itu ya. Ada apa itu S-Doger dan semacam itu ya, di Gola itu dan semacam itu. Ada Sang Pisang dan sudah banyak ini perusahaannya. Makanya saya khawatir atau mungkin juga perlu dianalisis yang lebih dalam. Ini perusahaannya banyak sekali nih anak-anak Pak Lurah ini ya. Hampir kurang 20 gitu. Jadi ini apa? Jadi saya kira saya khawatir kemudian pola-pola gratifikasi melalui penyertaan modal, kemudian gratifikasi melalui pergeseran kepemilikan saham, kemudian memberi hadiah mengangkat menjadi duta besar, itu sesuatu yang tidak berani diungkap oleh KPK. Ini kan berbahaya bagi kepentingan bangsa di masa depan. Bagaimana bangsa ini harusnya justru betul-betul serius memberantas KKN, termasuk juga tindak pidana pencucian uang, tapi justru kemudian dihentikan gitu. Meskipun diarsipkan itu bisa saya dimaknai sementara, kalau nanti saya tiba-tiba ada data yang sangat valid membuat KPK tidak bisa berkutik begitu, mungkin akan diungkap lagi. Saya kira itu ya. Dipeti eskan begitu maksudnya.
ya nanti bisa dicairkan ya suatu saat kalau Iya, dia diarsipkan, didokumentasikan lah sementara. Dokumentasikan untuk sementara. Tapi ini menarik Pak Antoni ya, sepertinya ini memang menjadi bisa menjadi inspirasi bagi orang pejabat-pejabat yang curang mungkin ya. Karena ini ide cemerlang ini, sayang bukan ide yang baik. Cemerlang bukan ide. Karena kalau dulu orang menyuap itu di tempat indus, ya kan, dolar di tempat indus, digerebek KPK, ketahuan begitu ya. Kalau ini istilahnya bermain cantik begitu ya kalau benar, karena nggak ada itu uang didus-dusin, yang ada transaksi beli saham, jual beli saham, penyertaan. Jadi ya bisa dikatakan sebenarnya pencucian uang. Iya benar. Jadi kalau kita lihat sebetulnya modus ini ya bukan modus canggih banget, gitu. Karena ini sudah banyak dilakukan dimanapun di negara belahan mana ini modus tradisional, langsung begitu transaksi orang langsung tahu, langsung kelihatan kan gitu. Kalau canggih kan nggak akan kelihatan gitu. Jadi ini sangat tradisional, yaitu penyertaan saham. Ya, apalagi kalau dilihat bahwa sahamnya itu tidak ada seperti yang dikatakan oleh Bung Ubed gitu ya. Nah itu memang itulah sebetulnya yang harus dibuktikan. Jadi kalau saya lihat di sini ada dua alasan KPK. Mohon dikoreksi Bung Ubed. Pertama adalah bahwa anak presiden tidak dianggap sebagai pejabat. Ya, itu alasan yang pertama, bahwa dia pada saat itu belum menjabat. Lalu menjabat maksudnya dengan wali kota. Nah, ketika dia menjabat, ya itu transaksi sudah lewat. Gitu. Tapi ya apakah itu sudah lewat? Tapi intinya adalah bahwa transaksi ini bukan dengan pejabat. Jadi anak pejabat tidak masuk kategori itu. Yang tadi saya katakan bahwa ini akan membuat permasalahan serius terhadap pemberantasan korupsi ke depan. Kalau ini diakui bahwa keluarga itu bukan korupsi. Nah, yang kedua adalah kalau nggak salah ada uraian yang tadi dikatakannya itu tidak begitu jelas ya, sehingga itu tidak bisa diproses secara langsung. Nah, ini juga kan bahwa laporan dari masyarakat, kalau kita lihat TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tadi, itu adalah pasal 3-nya bilang bahwa partisipasi masyarakat itu sangat diharapkan dan itu dijamin oleh undang-undang gitu kan, bahwa perlindungannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi ini sudah ada yang melaporkan dan harus diproses. Nah, ini tidak diproses atau diproses tetapi dengan alasan-alasan yang tadi. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang disampaikan alasan kedua ini artinya ini tidak diproses. Mereka menunggu, mereka minta Bung Ubed pelapor, lalu tambahkan informasinya. Ini kurang nih, uraiannya tidak jelas dan sebagainya. Nah, jadi yang disusahkan adalah yaitu pelapor. Pelapor harus membuktikan. Kan tidak mungkin pelapor membuktikan karena pelapor tidak mempunyai wewenang untuk akses data. Kan hanya aparat hukum yang mempunyai wewenang akses data gitu. Nah, itulah sebenarnya laporan dari masyarakat lalu ditindaklanjuti. Lalu bukannya meminta uraian yang lebih jelas, kronologisnya bagaimana. Kronologis kalau saya baca dari uraian yang Bung Ubed ceritakan kepada media, mau jelas bagaimana lagi gitu kan ya. Jadi itu sudah sangat jelas sekali gitu. Nah, ini adalah memang keinginan dari penegak hukum apakah mau menegakkan hukum dan khususnya adalah TAP MPR. TAP MPR itu berarti sudah hampir setara dengan konstitusi loh. Itu penjabaran dari konstitusi, udah hampir setara dengan konstitusi. Jadi udah tidak ada lagi yang hukum yang lebih tinggi dari TAP MPR. Nah, inilah jadi komitmen kita, apakah KPK masih berkomitmen untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia ini dan bagaimana ke depannya. Nah, itu yang sebetulnya perlu kita elaborasi itu. Iya, ini Kang Ubed, dikatakan tadi belum ada bukti begitu ya. Ya tentu saja pelapor nggak bisa membuktikan. Nah, tapi apakah sudah ada upaya dari
KPK. Misalnya kan untuk membuktikan ya harus dibedah misalnya aliran dananya melalui PPATK, KPK-nya itu meminta aliran dana. Ya kayak kita lah kasus-kasus sebelumnya kan terbongkar juga dari PPATK ada aliran dana dari mana, kayak ACT kemarin kan ketahuan katanya dari mana kemana gitu. Ini sudah ada upaya seperti itu nggak dari KPK untuk membuka di PPATK? Ya, jadi setelah saya lapor pada 10 Januari itu, memang KPK kemudian mengundang saya, manggil saya sekitar tanggal 26 ya. Itu hampir 2 jam itu saya diajak berdiskusi dan saya jelaskan. Sebetulnya pada saat saya menjelaskan itu sambil saya membawa satu penjelasan detail secara hukum kepada KPK. Jadi misalnya pertanyaan tentang tidak ada pejabat di dalam proses itu, bahwa terjadi pola transaksi penyertaan modal itu di tahun 2019, ya. Kemudian di tahun 2020, kemudian 2022 yang baru-baru saja terjadi, itu kalau kita menggunakan logika atau tafsir atau pasal ya, tentang korupsi, bahwa dalam korupsi itu ada gratifikasi, bahwa gratifikasi itu termasuk pada keluarga, pertanyaannya adalah apakah Gibran dan Kaisang itu bukan anaknya penyelenggara negara saat transaksi itu terjadi? Dia anaknya penyelenggara negara. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau dia bukan anak penyelenggara negara, bukan anak presiden yang saya katakan, apakah akan diberikan penyertaan modal? Jadi itu di situ yang mestinya kemudian KPK menangkap satu sinyal penting bahwa oh iya, ini bahwa dua orang ini bukan sesuatu yang terpisah dari identitasnya sebagai keluarga pejabat. Kan di situ. Kemudian ini juga benar dibuktikan ketika 26 Februari Gibran dilantik menjadi wali kota, dia belum melepaskan jabatannya sebagai komisaris utama dari perusahaan yang kemudian menjadi pemilik saham terbesar di dalam GK Hebat yang kemudian membeli saham 92 miliar itu. Nah, dia belum nggak melepaskan jabatan itu. Dari mana saya tahunya datanya? Datanya dari data-data yang ada legal yang kami temukan, yang kami dapatkan melalui proses yang juga legal. Jadi ada pergeseran saham dalam waktu yang sangat singkat, kepemilikan saham ya dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian ini apakah betul bahwa kedua anak presiden itu betul-betul membeli saham dari perusahaan miliknya anaknya petinggi PTSM itu? Lalu ada nggak transaksinya itu? Membeli perusahaan yang miliknya anak petinggi PTSM itu? Pakai uang apa? Kalau sekedar terjadi perpindahan pemilikan saham tanpa ada transaksi, itu persoalan. Nah, itu tidak diusut itu bisa pola baru gratifikasi itu yang tadi disebut oleh Mbak Sarita ini sebagai canggih begitu ya, dan Prof. Antoni menyebut sebagai tradisional gitu. Nah, saya kira itu di situ letak persoalannya. Nah, kemudian juga itu kita lihat bahwa kecepatan pergeseran transaksi yang sampai kemudian membeli saham dengan angka yang cukup fantastik, dan itu publik mempertanyakan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat wajar pada waktu itu. Ini dari mana anak baru bikin perusahaan lalu bisa membeli saham begitu cukup besar begitu. Nah, itu kan kemudian kita melihat ini pergeseran uangnya ini bagaimana? Nah, kita kasih clue-clue tuh ke KPK itu. Karena kan kelihatan dari pergeseran kepemilikan saham. Tampaknya itu stop semua, mentok di bahwa Gibran dan Kaisang nggak termasuk pejabat. Itu saja ya, jadi nggak sampai diusut. Iya, ya itu dia persoalannya. Padahal dia adalah anak pejabat. Ini menarik ini Pak Antoni ya, karena kalau dilihat dari uraian kronologis kasusnya,
ya sebenarnya udah terang benderang ini ya, ada kejanggalan, ibaratnya udah kayak kasus Sambo gitu ya, skenarionya itu yang udah bikin nggak masuk logika gitu ya, bikin orang, istilahnya orang awam pun tahu ada sesuatu something fishy gitu kan, jadi sangat terlihat. Tapi dalam kasus ini beda dengan kasus Sambo ya, yang banyak tekanan publik, yang kasus ini kayaknya sudah terlupakan dan ya tadi ini akhirnya banyak menjadi modus pejabat-pejabat bikin aja perusahaan banyak-banyak, ada seperti Gibran Kaesang ini katanya ada 20 ya, ya bikin aja perusahaan banyak-banyak, jadi nggak harus uang Apple Washington dulu kan didus-dusin dolarnya. Ini kan jadinya jadi modus seperti ini nih, jadi inspirasi ini. Sebetulnya dengan modus ini sebetulnya lebih kelihatan. Sebetulnya dengan kardus itu sebetulnya lebih canggih. Karena kardus itu ya kalahnya sama pada saat KPK mendengarkan pembicaraan kan gitu kan. Kalau dia tidak mendengarkan pembicaraan itu lolos semua. Berarti karena tidak ada jejak. Tetapi kalau transaksi ini sangat bahaya, jejaknya terbuka lebar gitu kan. Apalagi kalau kita lihat ada di OJK, ada di mana. Jadi kalau kita mau lihat menyelusurinya, PPATK itu sangat gampang sekali. Dia tinggal melihat transaksi-transaksi apa yang ada di bursa. Jadi transaksi di bursa itu sangat bahaya sekali gitu. Jadi kalau kita lihat juga bagaimana kita bisa mendapatkan uraian-uraian bahwa uang-uangnya ada kan, kalau nggak salah uang dari Satgasus 303 ini juga kan dicuci melalui bursa juga, kan masuk membeli saham ini, melalui saham itu, melalui startup dan sebagainya. Itu adalah pencucian uang di situ gitu. Memang yang paling mudah pencucian uang di sana. Tetapi ya dan jejaknya lebih kelihatan. Kalau kardus ya tidak kelihatan sampai pada saat itu tangkap tangan. Itu aja. Harusnya kardus lebih canggih. Kalau dia tidak tertangkap tangan, itu nggak akan tertangkap terus gitu. Karena nggak ada transaksi di perbankan ya. Yang nggak tercatat. Dan sekali lagi bahwa kita menyayangkan, saya sendiri menyayangkan alasan KPK untuk menstopnya itu. Karena ini membuat presiden bahwa korupsi ke depannya ini akan menjadi lebih marak karena keluarga tidak dianggap sebagai pejabat. Jadi bukan sebagai arm length, bukan kepanjangan daripada pejabat. Nah ini yang sangat bahaya sekali. Jadi bahwa harusnya adalah KPK harus bermain di dalam norma hukum. Bahwa apa yang dilakukan itu adalah legal, tidak termasuk delik daripada korupsi. Jadi bahwa anak pejabat apakah boleh berbisnis? Ya boleh. Nah, itu yang harus dilakukan bahwa ini bukan gratifikasi, ini adalah bisnis biasa. Seandainya yang tadi Mbak Rahma katakan, kopi kenangan kan kelihatan tuh di mana-mana. Kalau kopi kenangan itu pendirinya adalah anak pejabat, ya kelihatan ini adalah bisnis gitu kan. Nah, tapi kalau yang tidak kelihatan ini apa gitu. Nah, inilah yang sebetulnya adalah KPK harus masuk dan membuktikan bahwa apa yang dilakukan anak pejabat atau keluarganya adalah tidak termasuk dari gratifikasi atau tidak termasuk dari korupsi. Sehingga pemberantasan korupsi ke depannya masih bisa terkawal dengan baik. Ya, ini yang terakhir ini Kang Ubed ya. Ketika Kang Ubed pertama kali melaporkan pada bulan Januari lalu, itu kan lumayan mendapat sorotan publik, mendapat dukungan publik, meskipun ada juga yang melaporkan ke polisi Kang Ubednya begitu ya. Tapi banyak juga dukungan ke Kang Ubed. Namun kemudian ini seperti biasa ya, dengan berjalannya waktu meredup, apalagi sekarang ini tiba-tiba dihentikan sudah dan sudah tertimpa oleh kasus Sambo dan lain-lain. Nah, sebenarnya jika kuncinya ada di dukungan publik ya, kita tahu kejanggalan skenario kasus Sambo ini juga salah satunya akibat dukungan publik yang begitu kuat begitu ya. Nah, ini mungkin kuncinya Kang Ubed agar ada dukungan publik bahwa alasan-alasan kalau bisa saya katakan ini agak konyol ya, anak pejabat dibilang nggak termasuk pejabat ini agak konyol sebenarnya, di luar logika ya, logika publik. Nah, seperti ini sebenarnya harus ayo rame-rame netizen begitu lagi kali ya, atau gimana ini Kang Ubed? Ya, saya kira dukungan publik sebetulnya sangat luas, sangat luar biasa pada waktu itu. Dan juga termasuk juga kelompok masyarakat untuk berdemonstrasi di KPK itu cukup
sangat intensif saya kira yang dilakukan oleh banyak kelompok pro demokrasi dan lain-lain. Tetapi saya melihatnya bahwa upaya tekanan publik yang begitu kuat ini kan gaya politik dari rezim yang kalau bahasa budaya politik Jawa itu enggak ojo diladeni ya, Mbak. Jadi nggak usah direspon. Kira-kira begitu kan. Tidak hanya kasus saya sebetulnya, Pak. Jangankan kasus saya yang saya tidak harus demonstrasi dengan ratusan ribu orang. Kasus revisi undang-undang KPK yang demonstrasinya ratusan ribu mahasiswa dan buruh, termasuk undang-undang omnibus law dicuekin. Jadi ini menurut saya karakteristik penegakan hukum yang juga termasuk kekuasaan yang mengabaikan aspirasi publik. Pada titik itu ya kita akhirnya melihat bahwa ini bisa menjadi akumulasi dari kekecewaan publik yang begitu luar biasa terhadap kekuasaan. Meskipun kita semua sepakat bahwa hukum tidak bisa diintervensi oleh kekuatan massa, tetapi hukum juga harusnya tidak bisa diintervensi oleh eksekutif, kan? Nah, problemnya KPK itu sudah menjadi eksekutif. Ini juga problem. Jadi ada problem. Jadi saya sih menangkap juga bahwa kenapa persoalan ini tidak dituntaskan. Ini buah dari revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang membuat KPK itu tidak lagi menjadi lembaga independen penegakan hukum dalam bidang korupsi, tetapi KPK sudah menjadi bagian dari eksekutif. Ya akhirnya apapun ya harus sepengetahuan Dewan Pengawas, kan. Nah, Dewan Pengawas di atasnya siapa? Nah, saya kira itu persoalan yang lebih kepada sistem hukum kita. Saya kira itu. Ya, yang pasti dalam hal ini tekanan publik bukan lebih berfungsi bukan untuk mengintervensi, tapi lebih berfungsi sebagai controlling ya, pengawasan ya. Yang seharusnya dilakukan DPR tampaknya juga sudah nggak ada lagi. Jadi memang peran itu harus diambil alih oleh publik ya untuk melakukan pengawasan, kontrol seperti itu. Nah, dalam hal ini mungkin kita mengajak publik juga ya untuk tidak meredup begitu ya, karena ya seperti dikatakan Kang Ubed tadi ya Pak Antoni ya, bahwa dibiarkan saja semuanya nggak direspon, lama-lama orang lupa sendiri, begitu kayaknya ya. Judi online kan itu juga ini ya. Silakan. Sedikit Mbak Rama. Kalau saya lihat adalah kekuatan publik, pengawasan publik itu penting ya, tetapi saya rasa adalah tidak cukup. Misalnya, apakah benar tadi Mbak Rama mengatakan bahwa kekuatan publik yang membuat kasus Ferdy Sambo ini menjadi salah satunya. Saya rasa justru sangat tidak. Tidak, karena kita sudah tahu bahwa publik mau bagaimanapun yang tadi dikatakan oleh Bung Ubed itu sudah terbukti dicuekin saja gitu. Tetapi menurut saya adalah kenapa kasus Ferdy Sambo bisa terbuka, apalagi melibatkan sebegitu banyak jenderal, itu adalah karena memang ada kekuatan, super kekuatan yang memang menginginkan itu terbuka gitu. Nah, inilah yang belum ada di sini gitu, di kasus ini. Kalau itu ada, ini langsung terbuka. Ya, langsung bisa diusut sebaik-baiknya menurut peraturan dan hukum yang berlaku. Ferdy Sambo juga kan begitu, dituntut dan itu menurut hukum yang berlaku. Nah, ini yang sebenarnya diinginkan. Jadi kekuatan Ferdy Sambo, kekuatan di kasus Ferdy Sambo ya itu gitu. Dan di sini belum ada saya lihat. Benar sekali Pak. Ya, betul. Karena sebelumnya kejanggalan kasus lainnya biar publik sampai demo, biar publik komentar juga dicuekin aja ya, kayak KM 50 dan lain sebagainya juga dicuekin. Exactly, KM 50 mana gitu kan, semuanya sudah ini tidak ada. Jadi kita lihat ya memang bahwa ini adalah ada kekuatan super. Saya nggak tahu ya bagaimana yang bisa mengontrol ya Indonesia, yang mana yang mau dibuka, yang mana tidak dan sebagainya. Nah, itulah yang kita ini. Jadi negara kita ini sudah menjadi negara yang di dalam kontrol gitu. Siapa yang kontrol? Nah, itu saya tidak tahu itu. Mudah-mudahan bisa terbuka itu. Baik, ini tapi tampaknya sudah terputus ini Kang Ubed ya. Terima kasih ini Pak Antoni, terima kasih juga. Ini Kang Ubed masih di sana Kang Ubed?
Ini terputus. Terima kasih juga ya yang sudah menyaksikan. Terima Kang kasih. Ubed, masih bersama kita Kang Ubed? Ini kayaknya sinyalnya terganggu nih Kang Ubed ya. Halo Kang Ubed? Ya, halo, baru lagi gimana? Oh, baru masuk lagi. Ya, setelah di stop ini apa ada upaya lain ini Kang Ubed atau ya udah lupakan saja kasus ini? Saya akan menimbang-nimbang untuk berpikir apakah ini memungkinkan mengajukan ke lembaga penegak hukum yang lain atau dengan cara-cara lain yang agar kemudian pemberantasan korupsi di persoalan ini bisa betul-betul tuntas ya, termasuk juga tindak pidana pencucian uang. Saya sih berharap ada inisiatif-inisiatif lain untuk bisa mengungkap persoalan ini agar menjadi pembelajaran sangat berharga untuk masa depan Republik ini. Saya kira itu, jadi saya tidak akan berhenti untuk terus menyuarakan bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Mungkin ke kejaksaan kali Kang Ubed, karena kan Apeng itu juga kejaksaan ini sekarang kayaknya kejaksaan lebih banyak ininya daripada lebih banyak gerakannya daripada KPK. Saya kira itu ada kemungkinan ya di kejaksaan, bisa juga bahkan ke kepolisian kan memungkinkan juga. Karena itu semua adalah kemungkinan. Tapi apakah saya akan melakukan itu? Saya harus mempelajari cara-caranya agar kemudian tidak menimbulkan persoalan lain. Iya, tapi namanya polisi lagi sibuk sekarang ini Kang Ubed. Iya. Baik, terima kasih ini Kang Ubed, terima kasih Pak Antoni, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.